Aceh kala itu berada dalam cengkraman Belanda. Senjata menggelegar, rakyat hidup dalam ketakutan, dan mata-mata penjajah tersebar hingga ke kampung-kampung. Namun di balik hiruk-pikuk perang, ada satu nama yang terus disebut rakyat dengan penuh hormat, Abuya Muda Wali. Beliau bukan panglima perang, tidak memegang senjata, dan tidak memimpin pasukan. Tapi dayahnya selalu ramai. Rakyat datang bukan hanya untuk belajar agama, tapi mencari ketenangan hati. Inilah yang membuat Belanda resah. Mengapa rakyat lebih patuh kepada seorang ulama daripada pemerintah kolonial? Pertanyaan itu membuat nama Abuya mulai masuk dalam pembicaraan para pejabat Belanda. Mereka sadar, selama ulama hidup di tengah rakyat, perlawanan tak akan pernah padam. Suatu hari Belanda memutuskan, Abuya harus dipanggil. Bukan untuk menghormati, tapi untuk menguji. Apakah bisa dirangkul atau harus disingkirkan? Seorang perantara lokal diutus menyampaikan pesan halus. Abuya diminta datang ke pos Belanda untuk berbincang. Kabar itu cepat menyebar. Para murid gelisah. "Abuya, jangan datang, ini tipu daya," kata mereka. Namun Abuya tetap tenang. Tidak marah, tidak takut. Beliau hanya berkata pelan, "Jika niat mereka baik, Allah cukupkan. Jika buruk, Allah juga cukupkan." Malam itu Abuya memperbanyak sholat dan doa, bukan untuk keselamatan diri, tapi agar umat tidak kehilangan pegangan. Hari pemanggilan tiba. Tentara Belanda bersiap. Jalan-jalan diawasi. Mereka yakin Abuya akan datang. Namun, waktu berlalu. Pagi menjelang siang, Abuya tidak muncul. Utusan dikirim ke Dayah. Abuya tidak ada. Dicari ke rumah kerabat, kosong. Padahal menurut warga, subuh tadi Abuya masih mengajar seperti biasa. Belanda mulai gelisah. Bukan karena gagal menangkap, tapi karena tidak ada satupun saksi yang bisa menjelaskan kemana Abuya pergi. Bagi rakyat Aceh, ini bukan keanehan. Mereka hanya berbisik, kalau Allah tak izinkan disentuh, siapapun tak akan mampu. Belanda tidak menyerah. Mereka mencoba lagi, kali ini lebih keras. Beberapa tentara dikirim langsung ke Dayah. Namun anehnya, setiap kali pasukan datang, Abuya selalu berada di tempat lain, tanpa ada yang mengabari. Bukan lari, bukan bersembunyi, seolah Allah sendiri yang mengatur langkah-langkah beliau. Seorang perwira Belanda bahkan berkata, "Orang ini seperti bayangan, ada pengaruhnya, tapi tak bisa disentuh." Bagi murid-murid Abuya, ini bukan karomah yang dibanggakan. Mereka justru melihat ketenangan Abuya yang tak pernah berubah, seakan urusan dunia tak punya kuasa atas hatinya. Di saat Belanda sibuk mencari, Abuya tetap melakukan hal yang sama, mengajar, membimbing, dan menenangkan umat. Tidak ada seruan memberontak secara terbuka, tidak ada pidato melawan penjajah. Namun setiap nasihat beliau menanamkan satu hal, iman, kesabaran, dan harga diri sebagai Muslim. Inilah yang membuat Belanda semakin bingung. Abuya tidak melawan secara fisik, tapi mereka tak pernah benar-benar menguasai rakyat. Karena selama hati rakyat masih bersama ulama, penjajahan hanya berkuasa di atas kertas. Tahun-tahun berlalu, Belanda perlahan melemah, lalu akhirnya pergi dari tanah Aceh. Pos-pos penjagaan ditinggalkan, senjata dibungkam, dan nama-nama penjajah hanya tersisa di arsip-arsip lama. Namun di gampong-gampong, rakyat tidak sibuk mengingat siapa yang pernah berkuasa. Mereka justru mengingat siapa yang tetap bersama mereka di masa paling gelap. Abuya Muda Wali tidak pernah menulis kisah tentang dirinya. Tidak ada catatan resmi, tidak ada cerita yang beliau wariskan tentang bagaimana Belanda memanggilnya atau bagaimana beliau tak tersentuh. Semua kisah itu justru hidup di lidah para murid dan orang-orang tua, disampaikan dengan suara pelan, penuh adab, dan selalu ditutup dengan kalimat Wallahu a'lam.
Abuya tetap seperti biasa, mengajar di Dayah, menyapa rakyat kecil, mendoakan orang sakit dan orang yang terzalimi. Tidak ada tanda bahwa beliau pernah menjadi orang yang dicari penjajah. Seolah-olah semua itu bukan urusan penting baginya. Dan mungkin memang benar, bagi Abuya yang penting bukan apakah Belanda bisa menyentuh dirinya, tetapi apakah iman umat tetap terjaga. Ketika suatu hari Abuya wafat, Aceh menangis. Bukan karena kehilangan seorang wali yang punya kisah luar biasa, tetapi karena kehilangan seorang penjaga hati umat. Inilah kisah seorang waliullah di tanah Aceh, Serambi, Mekah. Beliau bukan hanya seorang ulama yang disegani dan ditakuti oleh penjajah Belanda, tetapi juga seorang guru sejati. Dari tangan dan didikannya, lahir banyak murid yang kelak tumbuh menjadi ulama-ulama besar, meneruskan cahaya keilmuannya dan menjaga agama di tanah Aceh. Jika kamu suka kisah-kisah seperti ini, silakan di-like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya.